بحبل الله المتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى رب العالمين وسارعوا إلى مغفرة الله الكريم قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Ibadah Rahman, jamaah salat Jumat Masjid Fathahillah yang berbahagia, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan makhluk bertahap-tahap, mengelola dan mengatur mereka dalam tahapan-tahapan penciptaan sebagaimana yang dikehendakinya dengan kemuliaan dan kudratnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan para rasul sebagai pemimpin bagi orang-orang yang mengikuti jalan mereka dan menganugerahkan nikmat-Nya yang berlimpah kepada mereka. Untuk itu, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada-Nya dalam setiap waktu dan kesempatan. Dengan demikian, kita selalu siap jika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita ke hadirat-Nya. Ibadur Rahman, jamaah salat Jumat Masjid Fathahillah yang berbahagia, diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah pembanding dan teladan yang dominan, di mana pada akhlaknya, perkataannya, dan amal perbuatannya lah semua akhlak, perkataan, amal perbuatan diukur dan diperbandingkan. Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, menasihati umat, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya dan berhamba dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga datangnya ajal yang yakin, sehingga seluruh dunia tercerah dengan risalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kegelapannya, hati-hati menjadi bersatu setelah bercerai-berai. Cahaya dan kebahagiaan pun memenuhi bumi dengannya, dan orang-orang masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala secara berbondong-bondong. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agamanya dengan penutusannya dan menganugerahkan kenikmatan dengannya atas hamba-hambanya dari orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala pun memanggilnya dan memindahkannya ke Rafiqal A'la dan tempat yang tertinggi. Dan Nabi Muhammad SAW telah meninggalkan umatnya dalam manhaj yang terang dan jalan yang jelas lagi bersinar. Oleh sebab itu, marilah kita sampaikan selawat dan salam serta keselamatan sebanyak-banyak atas Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, nabi-nabinya, rasul-rasulnya, dan orang-orang yang saleh dari para hambanya, juga kepada keluarga beliau sebagaimana beliau telah mentauhidkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengenalkannya dan berjawab ke jalannya. Ibadah Rahman, jamaah salat Jumat Masjid Fathahillah yang berbahagia, sebelum bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, umat Islam telah berjuang melawan penjajah Belanda dengan berbagai cara, mulai dari perlawanan fisik sampai perlawanan non fisik,
pada awal abad 20, umat Islam memulai perjuangannya secara terpadu lewat organisasi massa, sehingga lahirlah umpamanya Serikat Dagang Islam atau SD, Muhammadiyah, NU, UI, Perti, PSI, Persis, dan lain sebagainya. Tujuan utama organisasi massa Islam ini adalah mengikat umat Islam dalam suatu wadah guna menentang penjajahan Belanda. Namun karena organisasi massa ini memiliki cara khusus masing-masing, tidak jarang terjadi gesekan-gesekan perselisihan antara organisasi massa tersebut, khususnya di bidang Purwaya. Kita sering menyaksikan silang pendapat antara pengikut Muhammadiyah dengan NU, Muhammadiyah dengan Persis, Persis dengan NU, dan seterusnya. Silang pendapat ini sering memuncak sampai kepada perang dingin dan bahkan permusuhan fisik. Kondisi demikian ini diperburuk dengan langkah-langkah dan sikap yang diambil oleh sebagian organisasi massa yang berusaha mempertajam perbedaan visi di bidang hulu ataupun khilafiyah. Muhammadiyah menanamkan kemuhammadian, NU mengajarkan aswaja atau ahli sunnah wal jamaah, dan seterusnya, sehingga muncullah satu image bahwa organisasinya lah yang paling benar dan kelompoknya sendirilah yang akan masuk surga karena termasuk dalam ahli sunnah wal jamaah, sedangkan pengikut organisasi lainnya akan diseret masuk api neraka karena tidak termasuk dalam firqah najiyah, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Ibadur Rahman, jamaah salat Jumat Masjid Fatahillah yang berbahagia, sampai saat ini kita masih sering mendapatkan silang pendapat yang mengakibatkan permusuhan antara kelompok, khususnya di kalangan masyarakat awam. Hal ini amat memprihatinkan, sebab perselisihan di bidang guru atau khilafah ini akan menguras habis kekuatan Islam, sehingga tidak sempat lagi memprogramkan atau melaksanakan hal-hal yang seharusnya dijadikan prioritas dalam dakwah. Untuk mencapai ukhuwah Islamiyah yang diperintahkan Allah, setiap ormas Islam harus memahami kebinekaan dan silang pendapat sebagai sunnatullah yang membawa rahmat, bukan menimbulkan laknat atau malapetaka. Hampir semua sepakat bahwa perselisihan dan perpecahan merupakan kendala serius bagi umat Islam kontemporer, karena menghambat majunya perkembangan dakwah Islamiyah. Ibadur Rahman, jamaah salat Masjid Fatahillah yang berbahagia, perbedaan adalah sunnatullah yang pasti berlaku pada semua makhluknya. Kita tidak akan mendapatkan dua makhluk yang serupa dan sama dalam sifat, perilaku, dan seluruh hal ikhbarnya. Bila kita merenungi alam semesta yang luas ini, kita jumpai aneka ragam pepohonan, macam-macam pertumbuhan dan warna-warni berbunga, kendati semuanya disiram dengan air yang sama dan tumbuh di atas macam tanah yang sama pula. Pada kebinekaan dan pluralitas itulah kita dapat menikmati keindahan yang menakjubkan. Namun demikian, tidak semua kebinekaan itu indah. Ada yang kurang bisa dinikmati dan bahkan menyesakkan dada karena tidak ada keharmonisan dan amat senjang dengan pembawaan kudrati manusia. Manusia sebelum ciptaan Allah, manusia sebagai ciptaan Allah, tak terlepas dari sunnatullah ini. Mereka berbeda warna kulitnya, bahasanya, dan cara berpikirnya. Penemuan ini modern menyimpulkan bahwa tidak ada sidik jari manusia yang sama di dunia ini. Dalam perbedaan ini terdapat tanda keagungan Allah dan kekuasaan Allah.
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayati khalqus samawati wal ardi waqtilafal alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil 'alamin." Al-Rum 22. Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Kita yakin bahwa akal merupakan ciri khusus yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Dengan akal inilah manusia diharapkan mampu mengemban tugas mulianya sebagai Khalifatullah fil ardi. Barangkali termasuk keajaiban kekuasaan ilahi, sampai saat ini manusia belum mampu mengungkap hakikat akal yang menjadi motor aktivitas berpikir manusia. Akal masih merupakan misteri yang rahasia yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang berkaitan dengan akal pun masih akan tetap menjadi teka-teki. Mengapa manusia berbeda? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka." 118 dan 119. Mereka senantiasa berselisih pendapat kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhan. Oleh karena perbedaan cara berpikir manusia merupakan hakikat alamiah dan iradah ilahiyah, maka tidaklah heran bila manusia masih saja berbeda pendapat, kendati pun menurut pandangan para ahli, kondisi-kondisi objektif menuntut adanya kesamaan pendapat. Ibadur Rahman, jamaah salat Jumat Masjid Kota Indah yang berbahagia. Hakikat perbedaan alamiah yang dimiliki manusia telah dijadikan Rasulullah SAW sebagai titik sentral perhatian beliau dalam mendidik sahabat-sahabatnya. Walaupun Allah menyatakan bahwa mereka sebenarnya kaum yang suka bertengkar, sebagaimana firman Allah, "Wa qalu lihatuna khairun am huwa ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun." As-Zukhruf 58. Dan mereka berkata, "Manakah yang lebih baik, Tuhan kami atau Dia, yakni Isa?" Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu, melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Dalam Al-Quran surat Maryam ayat 97, Allah berfirman, "Fa innama yassarnahu bilisanika litubasyira bil muttaqin wa tunzira bi qaumin ludda." Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasan agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang. Namun berkat kearifan beliau, pertentangan itu berhasil diredam dan justru dijadikan alat untuk memicu dan memacu semangat berlomba dalam kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Wan Abi Umamah qala Rasulullah SAW, ana zaimun bi baitin fi rabbil jannah liman tarakal qira'a wa in kana muhiqqan." Rawahu Abu Dawud. Aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia yang benar. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan Rahman, jamaah salat Jumat Masjid Fatailah yang berbahagia. Imam Bukhari dan Muslim pernah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Nabi SAW pernah mengutus Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa ke Yaman seraya memberi nasihat. Wan Abi Musa al-Asy'ari qala Rasulullah SAW, "Yassira wa la tu'assira
wa basyira wa la tunaffira wa taqwa wa la tahtalifa. Rahul Bukhari. Berilah kabar gembira dan janganlah kamu takut-takuti, dan permudahkanlah dan janganlah kamu persulit, janganlah kamu saling keras kepala memegang pendapat, dan janganlah berselisih. Hadis ini memberi pesan agar kita tidak bersikeras mempertahankan pendapat dan memaksakannya kepada orang lain, sehingga menimbulkan pertentangan dan perpecahan. Larangan ini bukan berarti kita tidak boleh berbeda pendapat, karena saling pendapat merupakan fitrah. Yang dilarang adalah silang pendapat yang bisa menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Kalau perbedaan pendapat dilarang, berarti Islam telah membunuh kreativitas dan kebebasan berpikir manusia dan menutup rapat pintu istimewa. Setiap orang berhak untuk berpendapat dan mempertahankan pendapatnya. Akan tetapi umat Islam sebagai kesatuan haruslah memiliki satu pendapat yang dihormati semua pihak dan memiliki satu sikap pada tataran operasional dalam rangka meninggikan kalimatullah atau diikhlas kalimatullah. Ibadah Rahman jamaah salat Jumat Masjid Patin Patah Ilah yang berbahagia. Dari keterangan di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa sikap kebersamaan dan ukhuwah organisasi massa lebih diutamakan daripada kebersamaan dalam pemikiran. Kesatuan umat lebih didahulukan dari kesatuan pendapat. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi tetap satu umat. Silang pendapat tidak dilarang seluruhnya. Yang dilarang hanyalah silang pendapat yang menyeret umat Islam ke arah perpecahan dan permusuhan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu